Ya, video ini topiknya kasus sosmed yang dibuat hari Minggu tanggal 31 Januari 2021. Memang ada hal yang sedang viral pada ini ya, pada tanggal ini. Tapi ini bukan untuk ditujukan kepada seseorang, kepada apapun, karena ini adalah sesuai dengan nama YouTube channelnya, itu Address Opinion, alamat opini, yaitu membongkar opini-opini yang salah yang ada beredar di tengah masyarakat, bahkan udah menjadi udah menjadi pegangan oleh masyarakat banyak. Ini video masih berkaitan dengan video sebelumnya. Begini, ada kasus sosmed ya. Sosmed itu sosial media, yaitu internet yang ada di dunia virtual ya. Biasanya kasus tersebut adalah karena postingan. Kita ambillah istilah satu aja, postingan ya, postingan, celotehan, apa segala, tweet apa segala. Pelakunya yang diduga kuat adalah Mr. X ya. Maka ini akan mau dibawa ke ranah hukum. Jadi kenapa? Karena ada pihak yang merasa dirugikan, maka ada pihak ya, pihak tanda tanya aja dah, itu ormas katanya, membawakan peristiwa postingan tersebut ke ranah hukum ya. Maka itu dibuatkanlah laporan ya kan, untuk diproses secara hukum perbuatannya, perbuatan di dunia virtual atau istilahnya PMH-nya si Mr. X ke dunia nyata, real. Oke. Maka nanti laporan itu akan diproses secara hukum, yang dimana akan dikenakan ada dua jenis ya, ada undang-undang virtual begitu atau ITE, dan undang-undang biasa ya, KUHP, yang nantinya, nah ini dia, yang nanti kan jatuh menjadi berkas. Nah, kita simpan dulu sini. Kita lihat peristiwa di sosmed, dunia virtual. Nah, akhir-akhir ini sangat viral sekali si Mr. X yang diduga itu ya, membuat banyak sekali klarifikasi yang virtual juga, yang meluruskan postingannya lah, apa, menerangkan, melengkapinya dan lain sebagainya. Saya nggak tujukan kepada orang per orang, nggak. Itu klarifikasi itu kan untuk dunia virtual juga. Manfaatkah? Tidak di dalam ranah ini nanti, di dalam dunia real. Nantinya memang ada. Itu masalah opini lagi, masalah mengumpulkan opini pihak menjadi pro kontra, perdebatan dan lain sebagainya di dalam dunia virtual atau para netizennya, para masyarakatnya. Nah, apakah dapat mempengaruhi? Tidak. Kenapa? Karena nanti kan proses hukum itu diberkaskan menurut apa yang ditemukan PMH-nya. Kan nanti si Mr. X, apakah ada unsur PMH? Ada dua macam. Kalau ada unsur PMH-nya, maka berkas itu lanjut ya kan, diterima oleh yang bersangkutan, oleh lembaga yang pihak yang terkait, polisi lah begitu. Bisa juga setelah dilihat LP-nya bahwa Mr. X tidak ada perbuatan melawan hukumnya, bisa juga. Oke, berarti sudah selesai cerita. Nah, kita ambil dulu kalau LP-nya diterima, berarti ada unsur yang diduga ya toh di dalam perbuatan melawan hukumnya. Awas, lengkapi lagi, perbuatan melawan hukumnya di dunia virtual. Itu perbedaannya. Awas, kenapa? Kalau kita tidak lengkapi kalimat itu di dunia virtual, maka kebiasaan, tradisi, tahap-tahap proses menuju ranah hukumnya menggunakan kebiasaan dunia nyata, dunia real. Awas lagi, kenapa? Kalau nanti seandainya dikenakan, kita sering tahu bahwa katakanlah itu ada undang-undang pasal-pasal pemberatan
ya kan? Ada orang bilang pasal berlapis. Ini dimainkan nantinya, gitu loh. Nanti si Mr. X itu sangat beban gitu loh akan hal itu nih. Mau dipakai, mau dikutip undang-undang yang mana, pasal yang mana gitu loh. Mana yang beratnya? Harusnya buatlah tradisi ini. Oke lah, ini udah punya tradisi yang kayak gitu-gitu. Ini mana tradisinya? Dunia virtual. Karena kenapa? Di dalam dunia virtual kalau mau digeret ke dalam ranah hukum, selesaikan dulu postingannya. Artinya kenapa? Postingan itu adalah bahan dasar untuk LP. Postingannya jangan ngambang, jangan masih multitafsir, jangan masih nggak jelas dulu. Jangan. Kalau tradisi itu dilakukan terus, karena kan proses langkah dari pihak dunia virtual mau masuk ke dunia nyata itu diberlakukanlah tanpa disadar, tanpa ada niat jelek, enggak. Tapi kan sudah biasa proses step by stepnya itu menuju ke arah berkas, ke arah LP, ke arah BAP. Tahapannya itu kan, itu yang saya katakan di video sebelumnya. Itulah tradisi kebiasaan di dalam dunia nyata itu nih, gitu loh. Jangan gunakan, nanti terus-terusan korban akhirnya sebetulnya kan rahasia umum ya. Masyarakat nontonin gini, aduh harusnya kan nggak digituin, harusnya kan nggak begitu. Ini kan rekayasa, ini kan akhirnya begitu nanti. Akhirnya nama lembaga kepolisian juga jadi jelek. Begitu loh. Banyak kan ada yang peristiwa yang sangat viral berapa tahun lalu itu kan karena bermain kasus di postingan dunia sosmed. Selesaikan dulu bentuk PMH dalam konteks posting virtual. Itu. Jangan cuman baru sepotong, baru cuil doang langsung dibawa ke sini dan diproses tahapannya seperti kebiasaan memproses sesuatu. PMH real. PMH real tuh membunuh orang, bos, berdarah tuh. Itu PMH real namanya, ya. Ada HP nyolong, tek nih, ada pulpen ambil, maling. Itu PMH real. Masalahnya ini kan PMH virtual. Rubahlah, kalau enggak akan pernah maju. Jangankan dunia hukum nggak maju, negeri ini nggak maju, gitu loh, ya. Jadi nanti upaya si Mr. X dengan sekarang sangat sibuk saya lihat berbagai pihak mencari dukungan, diklarifikasi secara virtual juga bahwa ya singkat cerita dia katakan maksud saya nggak gini-gini. Oke, itu lisan. Oke, apakah dapat mempengaruhi? Tidak, sesungguhnya tidak. Apa mempengaruhi benak pikirannya para polisi yang sedang ketak-ketik berkas? Bukan itu, tidak. Ketak-ketik berkas itu berdasarkan ada unsur. Artinya kenapa? Kalau mau menghadapi atau melawan ini juga ini kita bisa kasusin juga ini. Siapa yang melapor, apakah dia pihak yang keberatan atau yang merasa dirugikan apa gitu? Itu satu sisi lagi loh. Dapat itu diperkarakan lah begitu, ya. Tapi kita balik dulu ke sini. Nah, si Mr. X kalau mau mainkan opini bagus silahkan, nggak salah. Caranya adalah buat LP, segera dahului atau bahkan ngeduluin begitu loh, ya. Buat LP atas, kenapa? Ada orang yang diduga, ada apa lagi? Mr. Z, ya kan, diduga Mr. Z menurut Mr. X, ya, memainkan postingannya, mengedit-editkannya, akhirnya melahirkan sebuah unsur jelek, unsur negatif, unsur apa. Jadi si Mr. X yang sekarang lagi sibuk, yang sekarang lagi calon tersangka, buat itu dulu, LP juga. Apanya yang di LP? Jadi mesti jeli, mesti ngerti gitu loh. Nah ini supaya ditradisikan gitu loh, dibiasakan bagi ada orang yang dituding, yang dituduh, yang difitnah di dalam dunia virtual, mainnya ya di dunia virtual juga. Jangan melayani tahapan-tahapan dunia nyata dulu, nantinya, bukan sekarang. Ini belum matang. Nih lihat,
Postingan bahan dasar untuk LP ini, lihat. Postingan apa artinya? Ya virtual toh. Ya kan? Ada peristiwa di dalam dunia virtual. Kembali ke sini. Mr. X laporkan dulu si Mr. tanda tanya lah, who are you gitu, Z lah, ya kan? Ada dugaan, ada yang diduga. Ya kan, apalagi kalau kita bisa dapat gampang itu zaman sekarang apa? Screenshot ya. Cari aja tuh orang yang tukang mainin postingan originalnya. Itu yang dilaporkan dulu. Karena nanti di dalam BAP, setelah jadi BAP masing-masing, nanti baru diajukan, di situ kan kumpul. Bila mana dia akan dituduhkan berat-berat banget, nanti kan ada alibi pada ranah waktu diadili bahwa tudingan itu sedang diproses juga di LP yang lainnya, di LP yang satunya, di LP di kota sana, di kota sini, di Polres itu, di Polres sini, begitu. Gitu loh. Jadi biasakan dulu kasus PMH dunia virtual, selesaikan dulu sampai di sini supaya masuk ke dalam berkas, karena ini sudah masuk fisik. Ini udah masuk dunia nyata loh. Tercantum nanti pasal-pasal, ayat-ayat apa aja nanti yang dikenakan kepada Mr. X itu. Akhirnya nanti apa? Jadi saksi, ditingkatkan menjadi tersangka. Dalam arti apa? Nanti semua kecewa. Rakyat yang nonton pun kecewa. Karena narasi berkasnya, coba nanti perhatikan ya kronologis laporan ya. Tidak ada unsur substansi konten PMH virtualnya. Perhatikan, buktikan sama saya sampai hari ini sebelum video ini saya buat ya. Mana berkas LP atau BAP, bahkan ya sudah meningkat ke BAP yang kronologisnya tentang kevirtualan. Buktikan sama saya. Tidak ada. Semua yang tadinya ini masih mentah ya, bahan itu udah dimasukin ke dalam proses gayanya, tahapannya gaya dunia nyata. Kasihan rakyat ini kalau digitu terus ya. Nanti akhirnya pada nonton, pada nyela. Wah, kok begitu sih pemerintah, pihak yang terkait. Wah, kok gitu, enggak gitu harusnya. Akhirnya apa? Kumulatif di dalam mindset rakyat, jadi benci kepada lembaga-lembaga penegak hukum. Jadi ayolah, cengli aja lah kita lah ya, fair-fairan aja main. Ya. Ini mesti matang dulu di sini. Cara matanginnya yaitu tadi, ya. Kelar dulu, selesaikan dulu, karena PMH-nya lahir, terjadi kasusnya di dunia virtual. Selesaikan dulu. Jadi supaya jelas dulu bentuk virtualnya apa. Jangan multi tafsirnya belum selesai langsung masuk di sini, dan multi tafsirnya itu akan dibenahi di dalam tata cara dunia nyata. Nggak fair, nggak cengli begitu. Ya kan, benahi dulu supaya tidak multi tafsir. Meskipun nanti kan katakanlah tafsiran jadi satu atau dua lah boleh ya. Setelah itu jadi dulu yang paling bagus ya tunggal ya, tafsir tunggal jadi dulu, baru diserahkan proses di dalam konteks tata cara dunia nyata ini, pemberkasan apa segala gitu loh, supaya tidak ada kesan lagi kepada sejumlah lembaga penegak hukum itu jadi buruk lihatnya, jadi celaan bagi para masyarakat bahwa wah gila ini nanti apa, oh ya yang istilah itu apa, tajam ke bawah tumpul ke atas gitu loh. Terus nanti akhirnya si Mr. X ini lahir lagi opini baru kan, ada karena intervensi, karena desakan, karena takut si A, takut si B, tekanan, akhirnya jadi gitu. Karena kenapa? Tidak matang di sininya. Apanya yang mau diseret ke pengadilan nih gitu loh. Postingan apa dan bagaimana? Itu jelas dulu. Jadi bagi yang kenal Mr. X kasih tahu ini. Nggak ada guna mengklarifikasi gitu, menggandeng. Ya saya bukannya bilang nggak ada guna dalam arti boleh untuk itu. Boleh saja untuk secara psikis, tapi artinya nggak ada guna itu dalam konteks ini, dalam konteks pemberkasan di dalam kehidupan nyata, tidak mempengaruhi gitulah bahasanya, ya kan? Yang mempengaruhinya apa? Buat Mr. X, buat si Mr. Z
yang diduga memainkan postingan original, ya itu yang di LP oleh Mr. X juga dari segala sudut, dari berbagai pihak, supaya nanti tidak kekurangan pihak. Begitu loh. Si Mr. X ini kasihan ini Mr. X banyak loh. 1 tahun berapa puluh orang yang menjadi Mr. X yang istilahnya bahasa apa itu dipolisikan atau dikriminalisasikan, kan begitu terus akhirnya. Karena tatanan ini yang belum terbiasa, ya, dunia virtual dicampur aduk dengan dunia real, termasuk dari awal prosesnya. Kan itu yang saya koreksi, kita bongkar dulu opini yang salah. Maksudnya kita bongkar dulu pandangan yang salah, bahwa silakan ada perbuatan melawan hukumnya di dalam dunia virtual, iya betul ada, tapi selesaikan dulu di ranah virtualnya. Jangan langsung ujuk-ujuk masukkan di dalam tata cara dunia nyata. Berbeda, nanti kena. Ada 2 jenis UU, jangan lupa, ya. Nanti ada pemberatan apa segala, jadi entar yang mana yang crownnya, yang mana yang intinya, ya kan, UU virtualnya, ya kan, atau apanya nanti KUHP pidananya lagi nanti yang lebih memberatkan. Bunyinya di situ banyak sekali yang di atas 5 tahun dapat ditahan nanti. Nggak fair, rakyat jadi bete melihat begitu terus berulang-ulang. Jadi tradisikan, bagus tradisikan kepada pihak penegak hukum siapa saja itu, ya, lembaga-lembaga penegak hukum, biasakan dan ciptakan tradisi ini, gitu loh. Kan di sini sudah ada tradisinya, udah puluhan tahun kan. Caranya kalau ada orang yang ditusuk apa kan udah jelas kan, gini. Kalau ada orang yang dimaling, yang dirampok, motornya dicuri atau diinin sama apa gitu kan, tekanan dari siapa kan, itu namanya tradisi kan. Ini nggak ada, tidak ada. Saya berani tantang siapa, buktikan di dalam berkas, lihat narasi kronologisnya, ada nggak substansi konten tentang kevirtualan itu? Tidak ada jawabnya. Itu fakta, dan itulah yang sering rakyat menonton itu tapi tidak dapat mengutarakannya itu. Sebetulnya kan di dalam pikiran rakyat, aduh nggak fair ini, nggak cengli ini, begini dia diceburin ini kan, akhirnya gitu terus. Singkat cerita, nggak akan maju dunia hukum di negeri ini, dan akhirnya apa, negeri ini kagak maju-maju, akhirnya menjadi rakyat terbelah menjadi 2 kubu, pro kontra terus selamanya. Mengapa? Karena dunia ranah hukum ini sangat penting, karena kita di bawah negara hukum toh, semuanya mengharap semuanya berlindung di bawah hukum, tapi cara memainkan hukumnya yang keliru. Bongkar opini itu. Saya sudahi dulu video ini, saya cut video ini dalam topik kasus sosmed Minggu 31 Januari 2021. Silakan pikirkan terkait dengan hal-hal apa yang pada hari ini sedang viral. Saya cut dulu.